Nah, bayangin bro, lo lagi asik mabar, fokus banget. Tiba-tiba kucing lo lari histeris kayak lagi ngeliat hantu. 10 detik kemudian, dunia lo runtuh. Apa mereka beneran punya indera keenam? Atau jangan-jangan kita aja yang terlalu tuli sama jeritan bumi? Bro, fenomena kayak gini tuh udah kecatat dari zaman Yunani kuno sampai tragedi gempa Turki kemarin. Kita sering banget nganggep ini cuma klinik atau mitos. Tapi gimana kalau ternyata ini adalah mekanisme survival purba yang kita lupain? Di video ini, kita bakal bedah secara taktis. Apakah hewan beneran bisa jadi early warning system buat lo sebelum bencana besar bener-bener datang? Coba lo bayangin sore yang tenang bro. Lo lagi rebahan santai, mungkin sambil scrolling TikTok atau lagi asik push rank. Tapi tiba-tiba suasananya berubah drastis. Burung-burung yang biasanya ngoceh santai di pohon depan rumah mendadak terbang berhamburan, kayak lagi dikejar monster yang gak kelihatan. Terus, anjing tetangga lo melolong panjang. Suaranya bukan kayak gonggongan biasa, tapi lebih mirip jeritan ketakutan yang bikin bulu kuduk lo merinding. Lo ngerasa ada yang gak beres. Tapi logika lo bilang itu cuma perilaku hewan biasa yang lagi stres, ya kan? Tapi coba deh, kita mundur jauh ke tahun 373 sebelum Masehi di Helike, Yunani. 5 hari sebelum gempa dahsyat nelen seluruh kota itu ke dasar laut, sejarah nyatet kalau tikus, ular, musang, bahkan lipan rame-rame kabur dari kota. Mereka migrasi massal seolah-olah tahu kalau tanah yang mereka pijak bakal segera pecah. Loncat ke zaman modern. Pas gempa Turki Suriah tahun 2023 kemarin. Banyak banget rekaman CCTV yang nunjukin burung-burung terbang gak beraturan di langit gelap. Mereka berputar-putar kayak lagi panik gila. Hanya beberapa menit sebelum guncangan pertama meluluh lantakkan bangunan di bawahnya. Pertanyaannya bro, apa mereka punya radar supranatural? Atau jangan-jangan bumi ini tuh sebenarnya lagi teriak lewat gelombang frekuensi yang telinga kita terlalu bebal buat denger. Kita sebagai manusia sering ngerasa paling dominan karena teknologi kita. Kita punya seismograf harganya miliaran. Kita punya sensor yang ditanam di perut bumi. Tapi seringkali kita baru sadar ada bencana pas plafon rumah udah ambruk di depan mata. Sementara itu, makhluk-makhluk yang kita anggap gak berakal ini udah lebih dulu lari buat nyelamatin nyawa. Dengerin, ini bukan cuma soal mitos orang tua atau cerita mistis di desa terpencil bro. Ini soal biologi yang lagi beradu sama fisika ekstrim. Di bagian ini, gue mau ngajak lo buat ngeliat sisi lain dari alam semesta yang sering kita abaikan. Cuma karena kita terlalu sibuk sama layar gadget. Apa perilaku aneh hewan itu cuma kebetulan yang dipas-pasin sama otak kita yang lagi trauma? Atau emang ada sains nyata di balik insting purba mereka? Mari kita bedah. Seberapa siap lo kalau seandainya alam mutusin buat bangun dari tidurnya dan mulai mengoyak apa yang ada di atasnya? Dan satu-satunya peringatan yang lo punya hanyalah gonggongan anjing di depan teras. Oke, mari kita main logika sebentar bro. Lo harus paham satu hal. Gempa bumi itu bukan kayak bom yang tiba-tiba meledak tanpa peringatan sama sekali. Di dunia fisika, gempa itu punya 2 babak utama yang sering kita lewatin gitu aja. Babak pertama, namanya gelombang P, alias primary waves. Nah, bayangkan gelombang ini kayak mobil Formula 1 yang lagi balapan lewat kerak bumi. Larinya paling cepet bro di antara gelombang lainnya. Sifatnya itu longitudinal. Dia cuma neken dan narik material bumi secara halus. Masalahnya nih ya, buat sensor kulit dan saraf manusia kita yang udah tumpul ini, getaran P-wave itu terlalu halus. Lo mungkin cuma ngerasa pusing dikit, atau mikir itu cuma truk gede yang kebetulan lewat depan rumah. Tapi buat hewan di sekitar lo, bisa. Ini adalah momen hidup dan mati. Coba deh, lo perhatiin anjing atau kucing peliharaan lo. Mereka nggak cuma punya kuping buat denger suara manja lo doang bro. Kaki mereka
terutama bagian bantalan bawahnya itu, berfungsi kayak seismometer alami yang super sensitif. Mereka bisa ngerasain getaran frekuensi rendah yang disebut infrasonik. Sesuatu yang telinga manusia nggak bakal bisa denger sampai kiamat sekalipun. Pas P-Wave ini nyampe ke permukaan, kucing lo itu udah dapat sinyal merah di otaknya. Di saat lo masih asik rebahan atau sibuk balas chat, kucing lo udah ngerasa ada dentuman raksasa yang merambat lewat lantai. Buat mereka, itu bukan sekedar getaran biasa, tapi alarm purba yang teriak kenceng banget di insting mereka. Lari sekarang atau lo mati terkubur. Nah, gak lama setelah P-Wave ini lewat, baru deh datang si aktor utamanya, gelombang S atau secondary waves. Ini nih, gelombang yang kita kenal sebagai perusak. Dia emang lebih lambat, tapi energinya gila banget. Bikin tanah goyang ke kanan kiri dan atas bawah. Persis kayak lo lagi di atas kapal yang dihantam badai. Somber. Pas gelombang es ini nyampe ke kaki lo, barulah lo sadar kalau dunia lagi runtuh. Tapi masalahnya bro, di detik itu lo udah telat. Hewan-hewan di sekitar lo mungkin udah lari ke tempat aman dari tadi. Sementara lo baru aja mau mulai panik dan gerasak-gerusuk nyari kunci pintu. Quiet all. Jadi, jangan anggap ini sebagai indera keenam atau kekuatan gaib ya. Ini murni soal sensor biologis. Kita sebagai manusia modern udah terlalu sibuk sama bisingnya dunia digital. Sampai kita kehilangan sensitivitas terhadap getaran paling dasar dari planet yang kita pijak ini. Bumi itu selalu ngasih peringatan bro. Masalahnya, cuma hewan yang masih mau dengerin. Sementara kita terlalu sombong buat sadar kalau kita sebenarnya lagi berdiri di atas monster yang bisa bangun kapan aja. Tapi ada satu hal yang lebih gila lagi bro. Gimana kalau gue bilang hewan-hewan ini nggak cuma bereaksi beberapa detik sebelum gempa, tapi bisa berhari-hari sebelumnya. Ini nih yang bikin para ilmuwan di laboratorium paling canggih sekalipun sering garuk-garuk kepala. Karena jujur aja, ini nggak masuk akal. Nah, coba lo bayangin. Kerak bumi kita ini kayak tumpukan biskuit raksasa yang lagi ditekan keras banget dari dua sisi berlawanan. Sebelum biskuit itu benar-benar hancur atau patah, ada energi tekanan luar biasa yang terkumpul di dalam strukturnya. Dalam skala geologi, tekanan hebat di bebatuan bawah tanah ini memicu reaksi fisika yang melepasin muatan listrik dalam jumlah masif. Listrik ini merayap naik ke permukaan, terus bereaksi sama molekul udara atau air tanah. Fenomena ini namanya ionisasi. Kalau lo itu seekor katak yang lagi asik nongkrong di kolam, atau ikan yang lagi berenang santai di sungai, tiba-tiba lo ngerasa ada yang gak beres sama air tempat lo tinggal. Secara kimiawi, air itu berubah. Muatan listrik dari dalam bumi tadi bikin air jadi terasa pedes atau nyengat. Mirip kayak lo lagi gak sengaja nempelin lidah ke ujung baterai otak. Rasanya gak enak, panas, dan bikin gelisah. Buat hewan-hewan ini, rumah mereka tiba-tiba berubah jadi lingkungan yang beracun dan berbahaya. Ini yang menjelaskan kenapa pada tahun 2009 di L'Aquila, Italia, sekumpulan katak tiba-tiba kabur massal dari kolam tempat mereka biasanya kawin. Tepat 5 hari sebelum gempa besar menghancurkan kota itu. Mereka nggak dapat bisikan gaib bro. Mereka cuma ngerasain kalau air tempat mereka hidup udah nggak layak lagi dihuni. Gara-gara lempeng bumi di bawah mereka udah mulai retak. Coba lo pikirin, kalau tiba-tiba air yang lo minum rasanya berubah jadi asam, atau ada sensasi kesetrum halus tiap kali lo nyentuh tanah, lo pasti bakal lari secepat mungkin kan? Lo bakal ngerasa ada bencana besar yang lagi ngintip di balik pintu. Tapi masalahnya, kita sebagai manusia tidak punya sensor biologis buat ngerasain ionisasi itu. Kita cuma bisa bengong sambil nunggu monster di bawah tanah ini bener-bener bangun dan ngerobek apapun yang ada di atasnya.
Nah, jujur ya, sekarang pasti kepikiran di otak lo. Kalau emang hewan-hewan ini se-overpowered itu buat deteksi bencana, kenapa kita nggak taruh aja satu kebun binatang mini di tiap sudut kota buat jadi alarm? Kenapa kita nggak gantiin aja sensor seismik yang harganya selangit itu sama sekumpulan anjing atau koloni semut? Masalahnya gini bro, ada satu variabel besar yang bikin ilmuwan pusing tujuh keliling. Namanya noise atau gangguan. Hewan itu punya perasaan, punya mood, dan punya kebiasaan yang seringkali nggak ada hubungannya sama sekali sama pergerakan lempeng bumi di bawah sana. Coba deh, bayangin lo adalah seorang pemimpin yang harus mutusin apakah satu kota besar harus dievakuasi atau enggak. Data yang lo punya cuma gonggongan anjing di pinggir jalan. Intense realization. Masalahnya, apakah anjing itu gonggong karena ngerasain ionisasi dari kerak bumi yang mau patah? Atau dia cuma lagi lapar dan kesel lihat kucing lewat? Atau jangan-jangan kucing di rumah lo tiba-tiba lari kesetanan melewati ruang tamu, alias zoomies. Padahal dia cuma lagi lihat kecoa atau emang lagi pengen lari aja. Ilmuwan nggak bisa jadiin perasaan atau insting random hewan sebagai data valid buat ngetok palu evakuasi kota. Resiko salah prediksi itu taruhannya nyawa dan ekonomi. Kalau lo salah bunyiin alarm cuma gara-gara burung-burung di taman tiba-tiba terbang barengan, jutaan orang bakal panik massal, jalanan macet total, bisnis berhenti, dan ekonomi bisa hancur dalam hitungan jam. Begitu kejadian itu berulang 2 atau 3 kali, dan ternyata nggak ada gempa yang terjadi, orang-orang bakal kehilangan kepercayaan. Pas gempa yang beneran gede akhirnya datang, mereka bakal mikir, paling itu cuma burung lagi main lagi. Dan disitulah skenario kiamat yang sebenarnya bakal dimulai, karena nggak ada lagi yang waspada. Kita sekarang emang hidup di zaman yang teknologinya canggih banget. Kita udah bisa kirim robot ke Mars dan motret lubang hitam di galaksi jauh. Tapi buat urusan apa yang bakal terjadi di bawah kaki kita sendiri dalam 5 menit ke depan, alam semesta kayak masih sengaja ngunci pintunya rapat-rapat. Fenomena insting hewan ini adalah sebuah bahasa kuno yang kodenya belum bisa kita terjemahin jadi angka pasti di layar monitor. Kita ada di titik di mana kita tahu ada sesuatu yang besar di bawah sana. Tapi kita belum punya kunci buat ngebaca kapan monster itu bakal bener-bener bangun dan ngerobek peradaban kita. realita pahitnya gini bro. Kita ini sebenarnya lagi ngebangun peradaban megah di atas punggung monster raksasa yang bisa bangun dan ngulet kapan aja dia mau. Lo lihat aja tuh, gedung pencakar langit, aspal jalanan yang mulus, sampai jaringan internet yang super kenceng. Nah itu semua cuma dekorasi tipis di atas kerak bumi yang gak pernah berhenti bergerak. Kita sering ngerasa paling jago karena punya satelit dan sensor canggih di mana-mana. Tapi kenyataannya, di depan kekuatan tektonik yang sesungguhnya, kita ini cuma debu. Hewan-hewan itu seakan ngasih tamparan keras buat ego manusia, bro. Mereka nggak butuh algoritma kompleks atau baterai lithium buat ngerasain ada yang nggak beres. Mereka cuma butuh dengerin apa yang alam bisikin lewat tanah yang mereka injak. Sementara kita terlalu sibuk scrolling dan terpaku sama layar sampai lupa kalau bumi itu lagi ngirim sinyal lewat perubahan air tanah atau getaran frekuensi rendah yang gak bakal ketangkep telinga manusia. Sober realization. Jangan sampai teknologi bikin lo sombong dan akhirnya buta sama insting purba yang udah jutaan tahun ngebantu makhluk hidup di planet ini buat bertahan. Coba bayangin, kerak bumi itu kayak kepingan puzzle raksasa yang lagi kegesek satu sama lain dengan tekanan jutaan ton tepat di bawah kaki lo sekarang. Suatu saat tekanan itu pasti bakal lepas. Dan pas hari itu datang, alarm di HP lo mungkin cuma bakal kasih peringatan beberapa detik sebelum semuanya terguncang hebat. Jadi mulai sekarang, coba buat lebih peka sama lingkungan sekitar lo. Jangan anggap remeh perubahan kecil di alam atau perilaku aneh hewan di sekitar lo. Karena mungkin itu adalah cara bumi bilang kalau dia udah mulai gak stabil. Peradaban kita emang maju. Tapi di mata planet yang dinamis ini,
kita tetap cuma makhluk kecil yang numpang tinggal. Stay alert, stay prepared bro. Karena pas bumi beneran teriak nanti, mungkin cuma Mereka yang benar-benar mau dengerin yang bakal selamat.